Oke, teman-teman, berikutnya saya akan jelaskan terkait dengan afiliasi ya. Sebenarnya afiliasi ini mungkin yang saya akan jelaskan di bagian kupon ya, teman-teman. Sejoli, lalu ke bagian kalau kita klik afiliasi, di sini hanya menampilkan data sebenarnya ya, teman-teman. Jadi seperti komisi potensial, komisi belum dibayar, dan komisi sudah dibayar. Jadi hanya terkait itu ya kalau di sini, teman-teman. Biasanya juga kalau ada member yang melakukan request afiliasi atau afiliasi belum dibayar, itu ada di sini ya, kalau tidak salah ya, teman-teman. Nah, kita ke bagian kupon. Oke, di sini teman-teman perlu buat kupon, tambah kupon. Nah, kupon ini nanti akan ada kaitannya dengan pembelian ya, teman-teman, dengan produk ya. Jadi kupon yang ingin teman-teman buat itu berapa potongannya ya, misalnya potongannya 10%. Nah, teman-teman bisa ubah di sini presentasenya 10%. Oke, lalu di bagian peraturan, nah peraturan ini umumnya kupon ini misalnya kupon utama gitu ya namanya, atau misalnya apa ya, ya kita buat gini aja, kupon utama. Nah, misalnya seperti ini nama kuponnya. Kemudian batas jumlah penggunaannya berapa? Kalau tidak dibatasi berarti kita buat 0 saja. Lalu batas waktu penggunaan. Nah, jadi kupon ini berlaku sampai kapan? Di sini saya biarkan kosong. Nah, lalu kupon utama ini berlaku untuk produk apa saja? Sebelum itu, apakah berlaku untuk perpanjangan? Kalau berlaku silakan dicentang. Nah, kemudian berlaku untuk produk apa saja? Jadi misalnya kupon ini berlaku untuk semua produk yang teman-teman miliki, berarti tinggal dicentang. Artinya, semua produk akan mendapatkan diskon sebesar 10% ketika menginput kode kupon utama. Gitu ya. Nah, kemudian di bagian afiliasi, apakah kupon ini nantinya akan di-generate sebagai kupon utama oleh afiliasi atau bukan? Kalau kupon ini tidak teman-teman izinkan di mana afiliasi nanti bisa membuat kupon ya, maka kita bisa hidden. Nah, saya akan buat seperti ini. Lalu jumlah kupon yang bisa dibuat oleh masing-masing afiliasi berapa? Misalnya teman-teman mengizinkan 3 atau 2 kupon, nanti afiliasi bisa buat 2 kupon. Terbitkan. Nah, maka sekarang saya akan akses dari sisi dashboard pembeli sebelumnya ya, ke bagian menu afiliasi. Lalu saya akan coba buat kupon. Nah, di sini sudah muncul kupon. Kupon utama ini adalah kupon yang dimiliki oleh admin website. Nah, kita bisa menambahkan kupon. Nah, pilih kupon utamanya. Kupon utamanya adalah kupon dari produk. Biasanya pemilik web itu akan menjelaskan kalau banyak kupon, mungkin kupon mana yang bisa digunakan gitu ya. Nah, kalau di sini muncul 1 ya berarti ini kuponnya gitu ya. Nah, lalu apa kode kuponnya? Misalnya kode kupon yang kita masukkan 2024 gitu ya contoh. Lalu klik simpan. Nah, ini adalah kode kupon yang dimiliki oleh afiliator ya, yaitu 2024. Nah, berikutnya afiliator nanti bisa membuat link. Oke? Nah, di sini afiliator bisa mengenerate produk apa yang ingin di-generate ya. Misalnya belajar paket silver, lalu generate. Nah, di sini adalah link halaman utamanya yang akan mengarahkan ke website utama atau ke homepage ya. Lalu ini adalah halaman checkout. Nah, di sini ketika afiliasi nanti ingin membagikan link afiliasinya, bisa langsung menambahkan parameter kupon. Kuponnya 2024. Klik tambahkan parameter. Nah, maka di sini berubah.
Oke, nah coba kita copy. Lalu saya akan coba akses di browser lain ya. Paket silver ya. Diarahkan ke sini. Dia sudah muncul kupon, tapi di sini kenapa error ya? Kode kuponnya error katanya. Oke, coba kita cek lagi. Oh, ini ke sales page-nya ya. Sales page-nya mungkin yang ini ya, yang check out ya. Yang check out. Oh, sorry. Di sini kode kupon ini hanya untuk perpanjangan langganan. Berarti kita cek lagi teman-teman sebagai pemilik kupon di sini kita edit. Iya, renewal kupon ya, sorry. Di bagian mana tadi ya? Ini ya, ini jangan diaktifkan teman-teman. Perbarui. Nah, sekarang kalau kita refresh, itu langsung tertanam ya kode kuponnya. Nah, ini ya. Seperti ini. Dan akan mendapatkan potongan sebesar 10% sesuai dengan kupon yang sudah kita buat tadi ya. Tadi nilainya kan 10% teman-teman. Coba ya kita lihat. Nah ya 10%. Oke, nah berikutnya ini kan sudah ya untuk linknya. Berarti teman-teman harus mengaktifkan komisi. Jadi komisi itu ada di bagian sejoli komisi teman-teman, coba kita cek. Di sini masih kosong ya. Nah, berarti komisinya itu kalau tidak salah ya teman-teman, itu harus kita setting per produk ya. Jadi di produknya teman-teman. Nah, di sini ya. Misalnya paket silver, klik sunting. Oke, masih loading ya. Ke bagian afiliasi, teman-teman. Nah, di sini kita pastikan mengaktifkan fitur afiliasi untuk produk ini. Kalau teman-teman ingin menyeting bahwa hanya user yang sudah membeli produk ini yang dapat menggunakan fitur afiliasi untuk produk ini, di sini dicentang gitu ya. Tapi kalau siapapun yang sudah register baik membeli ataupun tidak ya, maka bisa mengikuti afiliasi, di sini diaktifkan. Nah, komisinya berapa? Komisinya teman-teman bisa klik di sini dan silakan diatur. Misalnya komisinya sebesar 25 apa? Nah, di sini ya, kita buat persen. Atau kalau komisinya ingin uang nominal dengan jumlah tetap, misalnya dapat 50.000 gitu ya. Ya, teman-teman bisa ubah di sini menjadi tetap. Tapi di sini saya akan buat misalnya komisinya 25% dari harga produk setelah kupon ya pastinya. Karena kan tadi ada kupon sebesar 10%. Nah, di sini ya. Oke. Kemudian link landing page. Nah, link landing page ini kalau teman-teman ingin isi silahkan. Kalau enggak sih biasanya saya langsung copy aja halaman utamanya ya teman-teman. Ini sih biasanya saya. Nah, ini kalau ada link landing page lainnya atau kalau ada banner silahkan ya. Nah, setelah itu klik perbarui. Oke, jadi sudah cukup untuk pengaturan afiliasi ya teman-teman. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu tadi pembuatan kupon di sini.
Kemudian setelah itu produknya pastikan ada sistem afiliasinya aktif ya, dan juga untuk komisinya berapa di sini tadi. Oke. Nah, setelah itu nanti user pastikan sudah membuat kupon mereka dan mengenerate berdasarkan paket yang diinginkan, lalu menambahkan parameter kupon. Nah, itu kurang lebih teman-teman untuk penjelasan afiliasi ya. Jadi untuk afiliasi ini mungkin nanti kita akan tes sekalian di bagian terakhir ya teman-teman. Berikutnya teman-teman, di sini saya akan jelaskan terkait dengan user group. Jadi sesuai dengan namanya, yaitu untuk mengelompokkan user dengan grup tertentu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ke pengguna, lalu semua pengguna. Nah, di sini ketika user sudah terdaftar dan mereka membeli produk tertentu ya, di sini ada grup. Nah, nanti kita bisa melihat level atau grup dari member tersebut ada di mana ya. Misalnya grup dari paket pro gitu ya, misalnya, atau grup dari pembeli satuan gitu ya. Nah, kita bisa menambahkannya. Jadi ketika user melakukan pembelian nanti ada user grupnya. Atau kalau teman-teman ke bagian produk, akses salah satu produknya ya, diedit. Contohnya paket silver. Di sini di bagian grup. Nah, kita yang pertama juga bisa menentukan hanya grup dengan level member tertentu atau dengan grup user tertentu yang bisa membeli produk ini. Nah, gitu ya. Atau ubah user group yang telah membeli produk ini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya akan coba buat teman-teman. Mungkin satu saja ya, kita add new. Usernya misalnya apa ya? Mungkin user groupnya saya akan kasih nama paket gitu ya, paket silver misalnya ya. Nah, di sini kita juga bisa memberikan diskon kalau ingin, atau juga dengan level membership tertentu, level grup tertentu, kita bisa menambahkan komisi ya, komisi afiliasinya. Nah, seperti itu ya. Jadi level komisi juga bisa diatur melalui user group. Oke, lalu yang lainnya ini saya biarkan default. Pengaturan lainnya, oke, saya biarkan default ya, lalu terbitkan. Nah, jadi hanya seperti itu saja teman-teman untuk user group. Nanti kita akan coba tes checkout juga, sekalian melihat apakah berhasil atau tidak untuk member grupnya ya, atau paket atau grup user grupnya. Berikutnya teman-teman, kita akan mengubah untuk bagian section hero dari halaman home. Ini sudah saya ubah teman-teman, tampilannya seperti ini. Nah, nanti teman-teman untuk mengubahnya silahkan ke sini ya, akses halaman home, lalu di sini klik kanan. Nanti untuk JSON-nya saya sudah sediakan, teman-teman tinggal download saja, gratis ya teman-teman. Kalau ingin diubah ya, kalau ingin diubah desainnya seperti ini. Oke, di sini tunggu dulu ya sampai loading semua teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman ingin menambahkan seperti ini, tinggal ini dihapus yang desain teman-teman sebelumnya. Kemudian kita bisa klik di sini. Nah, teman-teman tambahkan template ya. Lalu ke bagian ini. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih file di sini atau di-upload ya. Saya langsung tarik teman-teman. Filenya nanti yang ukurannya 4,0 KB ini ya.
Lalu lanjutkan import tanpa mengaktifkan ya. Nah, di sini masih proses importnya ya. Kemudian kita import yang section hero ya, namanya sisipkan dan jangan diterapkan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini teman-teman tinggal diganti ya, tinggal diklik di bagian konten yang inginkan, diganti dan klik perbarui. Nah, maka nanti seharusnya setelah teman-teman refresh, tampilannya seperti ini ya. Nah, sekarang kita kembali ke tampilan, teman-teman sesuaikan. Saya akan remove untuk divider ini ya. Ini seperti ada, bukan divider tapi border ya. Ini sepertinya masih bawaan dari headernya ya, teman-teman. Masuk ke bagian pembuat header, teman-teman. Ya, pembuat header. Lalu ke setting, teman-teman. Di sini ya. Lalu ke bagian desain. Nah, ini ukuran batas bawah dinonaktifkan. Nah, nanti hilang ya. Lalu terbitkan. Kembali ke dashboard web. Sekarang teman-teman refresh. Nah, maka tampilannya seperti ini ya. Oke, untuk page buildernya teman-teman jangan close dulu ya. Karena nanti kita akan langsung hubungkan link produk yang ada di sini ya. Berikutnya kita akan coba untuk menghubungkan link produk, teman-teman. Jadi di sini di halaman home ini kan sudah ada produk nih, teman-teman, yang kita buat ya. Nah, maksudnya desain ini. Nah, desain ini akan kita hubungkan dengan produk yang sudah kita buat, teman-teman. Jadi kalau kita ke halaman produk, all produk. Oke, kita tunggu dulu ya, teman-teman. Nah, di sini ada belajar website travel. Nah, ini teman-teman tinggal klik kanan di bagian lihat, copy link address. Nah, lalu teman-teman ke website travel di sini. Nah, ini button tanda pagarnya dihapus ya. Lalu paste aja link produknya di sini ya. Nah, lalu ada apa lagi? Ada belajar Photoshop. Klik kanan, copy link address. Klik di sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian satu lagi yaitu paket silver ya, yang kita miliki, yang ini ya. Nah, teman-teman tinggal copy paket silver, klik kanan, copy link address. Sekarang kita klik di sini teman-teman ya. Lalu, kita klik dulu. Nah, setelah itu ke bagian button. Nah, link buttonnya input di sini ya. Oke, nah setelah itu teman-teman tinggal klik perbarui. Nah, sudah selesai ya, jadi untuk halaman home. Nah, nanti untuk produk yang lainnya, teman-teman tinggal input saja linknya ya. Tinggal dibuat produknya, lalu teman-teman ubah untuk link dari produk terkait. Oke, ini kita tunggu dulu ya, teman-teman. Maaf teman-teman, jaringan saya agak lambat. Nah, sekarang coba kita refresh ya.
Nah, kalau kita klik di sini, nah maka kita akan diarahkan ke halaman produknya ya di sini. Nah, kita sudah bisa membeli course kita ya, teman-teman, di sini nanti. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, berikutnya kita akan coba menambahkan di sini untuk sticky header ya, teman-teman. Jadi kalau kita scroll sticky-nya atau menunya ini tetap menempel ya. Jadi di sini kita tambahkan lagi plugin, teman-teman. Mungkin satu plugin lagi, namanya sticky ya, sticky header kalau nggak salah sih. Saya nggak lupa terus terang namanya, teman-teman. Nah ini ya, floating notifikasi bar, klik install, yang dibuat oleh Premio ya, teman-teman. Lalu klik aktifkan. Nah setelah itu kita refresh, teman-teman. Di sini kita ke bagian My Sticky Bar, lalu klik setting ya. Ini kita lewati, teman-teman. Plus, nah di sini teman-teman bisa di enable. Lalu di sini sticky background colornya saya akan ubah jadi FFF ya, atau putih ya. Lalu save ya. Nah setelah itu coba kita refresh, teman-teman. Nah maka tampilannya sudah berubah ya. Sekarang headernya sudah sticky ya, teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu untuk mengatur sticky header. Berikutnya kita akan coba lakukan settingan SMTP, teman-teman. Sebenarnya untuk SMTP ini saya rekomendasikan teman-teman bisa menggunakan plugin, bukan plugin ya, tapi layanan dari apa namanya ya, teman-teman, Mailketing ya. Saya rekomendasikan sih teman-teman menggunakan layanan yang berbayar, karena kalau pakai layanan email gratis biasanya teman-teman ya, walaupun ya tidak semua ya ataupun tidak sering, tapi bisa saja teman-teman mengalami kendala, misal email tidak terkirim ataupun masuk spam dan yang lainnya ya. Nah kalau teman-teman ingin pakai email dari Mailketing silahkan ya. Selain itu nanti data yang masuk itu kita bisa bentuk menjadi list ya. Jadi ketika teman-teman suatu saat ingin promo dengan list tersebut itu bisa ya. Nah nanti mungkin teman-teman bisa cek sendiri kalau pakai Mailketing untuk integrasinya dengan Sejoli ya. Nah, nanti teman-teman coba tanyakan ke grup supportnya ataupun cek di dokumentasi dari Sejoli ya. Tapi di sini saya akan gunakan yang gratis saja, teman-teman. Sebelum itu teman-teman harus buat dulu email. Jadi silahkan login ke cPanel dari domain Asia atau ke cPanel dari hosting masing-masing ya. Nah di sini cari email account, teman-teman. Lalu saya akan coba lihat sunting profil ya untuk profil saya. Email saya itu admin ini ya. Nah jadi saya akan buat email dengan nama admin ya. Create email di sini, teman-teman. Nah ini saya akan buat admin, lalu passwordnya saya generate, lalu saya copy, teman-teman, disimpan nanti ya, lalu klik create. Nah di sini saya buka notepad, teman-teman, untuk menyimpan passwordnya ya, karena passwordnya akan kita gunakan untuk settingan SMTP. Nah selanjutnya kita ke plugin, teman-teman, tambah plugin baru. Kita langsung setting SMTP-nya. Teman-teman ketikkan di sini namanya isi WP SMTP ya.
Lalu klik install sekarang. Yang ini ya. Lalu klik aktifkan. Nah, sekarang coba kita refresh dulu teman-teman. Lalu kita kembali ke dashboard. Nah, ini kita langsung setting teman-teman. Yang pertama di sini kita pilih other SMTP. SMTP hostnya, nah SMTP host ini teman-teman bisa akses, ini email teman-teman ya. Lalu connect device. Nah, di sini ya, yang incoming server ini sebagai apa namanya, SMTP host, letakkan di sini. Pilih SSL, portnya 465 ya. Ini 465. Kemudian ada username. Username ini adalah email teman-teman. Copy ya. Paste di sini, jangan ada spasi. Lalu passwordnya tadi ini ya. Oke, di sini saya biarkan default. Nah, ini saya akan centang, lalu save settings. Nah, sekarang saya akan coba send test email di sini teman-teman. Lalu saya akan kirim ke email ini dan pakai HTML template. Send test email. Oke, SPF sukses ya. Nah, sekarang coba kita cek teman-teman ke email. Saya tadi mengirimnya ke email domain ya. Ini ya. Coba cek email. Klik run code. Nah, di sini sudah sukses ya dari SWP SMTP. Jadi untuk pembuatan email dan settingan SMTP-nya sudah berhasil teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap terakhir dari pembuatan website kursus online dengan Sejoli ya, di mana kita akan coba melakukan test order dengan menggunakan data afiliasi ya. Oke, jadi di sini mungkin agak panjang, teman-teman bisa simak ya. Yang pertama, pastinya saya akan akses untuk member yang sebelumnya pernah check out dan sudah mengenerate link afiliasinya. Nah, di sini saya akan langsung coba tes check out teman-teman ya. Jadi saya akan copy linknya, atau enggak, atau gini aja deh. Nah ya, link webnya. Nah, enggak pakai link web ya, atau ya pakai link web ya. Kemudian saya akan pakai browser lain yang mana ya? Mungkin yang ini ya, bolehlah ini ya. Oke. Nah, saya akan coba tes check out yang pakai silver teman-teman ya, karena nanti kita akan coba cek juga untuk user group ya, yang sebelumnya kita setting hanya pakai silver. Untuk user groupnya ambil kursus teman-teman. Oke, di sini kita masukkan data ya. Nah, yang pertama kita bisa masukkan kupon dari afiliasi ya. Kuponnya apa? Kuponnya apa sih? Kuponnya adalah 2024. Nah, ini sekalian tes check out dan sekalian tes afiliasi ya, 2024. Nah, kita bisa lihat afiliasi oleh Super Dark Digital. Oke, nah masukkan nama lengkap, namanya misalnya Mimin CS gitu ya. Lalu alamat email. Nah, alamat emailnya saya akan pakai email domain saja teman-teman, karena saya nggak punya Gmail yang lainnya ya. Semuanya udah dipakai buat tutorial kayak ini ya, saya misalnya. Kemudian nah di sini ya saya input, lalu password, nah lalu nomor HP ya. Ini contoh saja teman-teman. Lalu pilih pembayaran, kita klik buat pesanan.
Oke. Nah, ini diarahkan ke halaman thank you page. Nah, sekarang kita coba cek email kita, teman-teman. Sebagai pembeli pertama di sini. Atau teman-teman kalau pakai email Gmail, silahkan akses emailnya. Ada email tidak ya? Nah, di sini ya, ada ya. Mimi CS order ID sudah kami terima. Saat ini kami sedang menunggu pembayaran. Nah, berarti untuk emailnya sudah terkirim ya, teman-teman. Oke, nah sekarang kita coba cek email dari sisi admin atau pemilik web. Apakah berhasil? Seharusnya berhasil ya. Nah, di sini sudah berhasil ya. User baru didaftarkan. Oke, nah ini ke admin seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita coba akses apa ya teman-teman namanya? Email. Email dari afiliasi teman-teman ya. Ada apa enggak ya? Oke, di sini belum ada ya teman-teman. Atau di spam ya. Atau nanti teman-teman bisa coba hubungi support dari Sejoli ya. Untuk settingan afiliasinya. Nah, di sini saya coba langsung proses saja teman-teman ya. Pesanan yang masuk. Di sini ya, di bagian Sejoli. Lalu penjualan. Nah, ini statusnya kita coba ubah jadi selesai teman-teman. Update order. Klik OK. Nah, kemudian kita coba cek di bagian afiliasi. Nah, di sini ada data afiliasi ya, teman-teman. Karena kan tadi kita check out-nya pakai kupon afiliasi. Nah, ini total komisinya belum dibayar. Kalau teman-teman ingin membayar, nanti silakan dibayarkan di sini ya. Silakan dikirimkan bukti transfernya juga. Oke, nah sekarang kita coba cek lagi email sebagai pertama. Di sini sebagai pembeli ya, sebagai admin. Nah, ini sudah selesai. Lalu ini sebagai pembeli. Sorry. Ini sebagai admin. Kalau pembelinya berarti harus akses email lagi teman-teman. Kita coba cek. Nah, ini ya, paket orderan telah selesai. Oke, jadi emailnya berhasil dikirim teman-teman. Kemudian untuk email email afiliasi ya teman-teman. Saya masih bingung ini pakai email yang mana ya. Oke, teman-teman, di sini setelah saya cek sebenarnya datanya masuk ya, teman-teman. Ternyata saya salah email untuk mengeceknya, teman-teman. Jadi kalau kita ke pengguna dan semua pengguna, kita bisa lihat, teman-teman, di sini untuk data ya, teman-teman. Ini emailnya adalah support@dahdigital.id ya. Nah, saya sudah cek email teman-teman. Jadi ini ya, saya coba buka email saya. Nah, di sini sudah muncul nih teman-teman untuk afiliasinya ya.
Jadi user sebagai afiliasi juga akan mendapatkan total pembayaran berapa dan jumlah komisinya ya teman-teman. Nah jadi sampai sini sudah selesai. Nah selanjutnya nanti dari sisi user atau pemilik web maksudnya, tinggal ke bagian mana ya maksudnya, ke bagian sejoli, lalu ke bagian komisi. Nah nanti user maksudnya apa, pemilik web itu bisa melihat detailnya di sini. Biasanya nanti akan muncul nomor rekening kalau tidak salah teman-teman, di sini ya kalau nggak salah ya. Nah nanti setelah itu bisa melakukan pembayaran ya. Nah misalnya ini kalau sudah dibayar, sorry di bagian afiliasi ya. Nah ini ya data afiliasinya. Coba kalau teman-teman klik detail. Nah kalau nggak salah nanti di sini ya teman-teman rekeningnya. Saya kurang ingat pasti sih ya. Nanti si pemilik web bisa melakukan apa namanya, bisa melakukan pengiriman pembayaran ke rekening terkait. Nah kemudian bisa mengupload bukti transfernya ya teman-teman. Misalnya ini bukti transfernya, coba kita update komisi telah dibayar, klik OK. Oke, sudah ya, status komisi telah dibayar. Nah sekarang kalau kita lihat komisi belum dibayar, 0 komisi sudah dibayar. Ini sudah ada ya teman-teman, komisi sudah dibayar. Oke, sekarang coba kita ke bagian komisi. Ini kalau nggak salah hanya menampilkan data ya. Oke, bagian komisi statusnya di sini sudah dibayar ya. Nah berikutnya kita coba cek email sebagai afiliasi, apakah dapat email lagi. Nah di sini sudah muncul nih teman-teman untuk emailnya ya, komisi Anda sudah dibayarkan. Oke, kalau kita cek, sorry ini ada 2 email ya teman-teman, karena tadi saya proses 2 kali. Nah ini ya, komisi sebesar komisi sebesar apa, nilai komisinya sudah dibayarkan ya. Nah nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk deskripsinya ya. Oh sorry, untuk bukti transfernya ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, jadi sudah berhasil untuk emailnya ya teman-teman. Setelah selesai membuat untuk website Sejoli, kursus online dengan menggunakan Sejoli, di sini saya ingin memberikan kesimpulan teman-teman. Kalau teman-teman tanya apakah websitenya sudah berhasil atau sudah layak untuk menjalankan sebuah kursus online, jawabannya pasti sudah ya teman-teman. Dimana untuk materi hanya bisa diakses di dalam member area. Nah jadi hanya user yang membeli yang bisa mengakses materi yang teman-teman miliki ya. Nah akan tetapi di sini saya merekomendasikan lagi, jika teman-teman ingin membuat sebuah tampilan course online-nya mungkin lebih profesional atau lebih modern ya, teman-teman bisa menggunakan namanya Sejoli LMS Pro. Dimana saya sendiri menggunakan teman-teman Sejoli LMS Pro ini. Jadi tampilannya teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini ya. Nanti linknya teman-teman bisa cek di deskripsi video. Nah tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk apa ya teman-teman, untuk materinya itu ada di bagian samping seperti ini. Kemudian untuk materinya ini kan berupa materi. Nah kalau sebelumnya kalau pakai Sejoli aja itu kan mengarah ke YouTube bisa ya. Nah kalau ini link YouTube-nya bisa di hidden teman-teman, sehingga menghindari pembajakan ya teman-teman. Lalu ada sertifikat, jika sudah selesai nanti bisa mengikuti sertifikat. Nah teman-teman juga bisa klik di sini ya. Ini dibuat oleh Mas Dwindi kalau tidak salah namanya ya. Ini teman-teman bisa lihat penjelasannya di sini. Nah ini fitur-fitur yang lainnya ya. Juga bisa menambahkan file, kemudian apa ya, markas komplit ya. Artinya kalau kita sudah selesai mengikuti video terkait, bisa ditandai sebagai selesai. Lalu ada progress bar dan seterusnya ya.
Nah, di sini mungkin saya akan lihatkan teman-teman yang sederhana dari maksudnya tampilan dari course yang saya miliki. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Dimana ini bagian sidebarnya. Nah, nanti kita juga bisa menambahkan nih, misalnya download plugin pembelajaran ya. Nah, ini bisa kita upload dalam bentuk file atau kita arahkan ke link tertentu ya. Nah, di sini misalnya kita sudah selesai, tinggal klik tandai selesai gitu ya. Nah, di sini nanti juga akan muncul nih untuk progress barnya. Oke, misalnya kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, tampilannya seperti ini ya, dan progress barnya teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, ini juga kalau kita play teman-teman, nah atau kita lihat di sini tidak ada link YouTube-nya ya, jadi nggak mudah untuk di-download gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman ingin membuat lebih profesional lagi, saya sarankan menggunakan tambahan yaitu Sejoli LMS Pro ya, seperti ini. Oke, mungkin itu saja, dan kalau teman-teman ada request video lain nanti silahkan ketikkan di kolom komentar ya. Kalau ada waktu dan memungkinkan nanti saya coba buat ya. Oke, terima kasih teman-teman dan sampai bertemu di video studi kasus yang lainnya. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini ada satu bagian lagi ya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tapi ternyata di sini ada yang masih kurang, yaitu untuk user group ya. Jadi kalau teman-teman lihat di pengguna, lalu semua pengguna, seharusnya pembeli, dimana kita kan sudah melakukan tes pembelian teman-teman sebelumnya. Nah ternyata ini ya, kita beli pakai ini. Ternyata di sini belum masuk ke grup apapun. Nah caranya gimana? Caranya untuk menghubungkan produk ke dalam grup tertentu. Sebelumnya kita sudah bahas terkait user group. Di sini kita sudah memiliki satu user group. Nah, ketika teman-teman ke bagian produk, nanti silahkan teman-teman edit salah satu produknya yang paket silver ini. Jadi, ketika pembeli sudah menambahkan atau sudah membeli produk tersebut, di sini ya kita setting teman-teman di bagian grup. Oke, grup ya. Nah kita bisa lihat untuk pengaturan update grup. Nah teman-teman tinggal tambahkan di sini, ubah grup user yang telah membeli produk ini. Kita ubah ke mana? Ke paket silver ya, misalnya seperti itu, sesuai dengan jenis grup yang teman-teman buat dan yang ingin dihubungkan setelah pembeli membeli paket ini. Setelah itu teman-teman klik perbarui. Nah kurang lebih seperti itu ya. Silakan nanti teman-teman setelah mengatur pengaturan ini dan dites checkout ulang dengan akun yang berbeda mungkin ya. Seperti itu. Terima kasih.